dari berbagai lapisan daerah. Dukungan berbagai lapisan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia, mulai dari golongan pemuda hingga penguasa kerajaan di berbagai daerah. Rakyat di Jakarta dan kota-kota lain menyambut antusias. Karena alat komunikasi terbatas, informasi proklamasi ke daerah tidak secepat di Jakarta. Rakyat yang jauh dari Jakarta belum percaya tentang proklamasi kemerdekaan. Pada 22 Agustus 1945, secara resmi Jepang mengumumkan penyerahan tanpa syarat kepada sekutu. Baru pada September 1945, proklamasi diketahui oleh wilayah-wilayah terpencil. Keempat penguasa kerajaan di Jawa Tengah, yaitu Yogyakarta, Surakarta, Pakualaman, dan Mangkunegaran menyatakan dukungan terhadap Republik Indonesia. Banyak pemuda bergabung dengan badan-badan perjuangan. Di Sumatera, para pemuda benar-benar memonopoli kekuasaan revolusioner. Karena jumlah pemimpin nasionalis yang sudah mapan hanya segelintir, mereka ragu apa yang akan dilakukan. Para mantan prajurit PT dan Heiho membentuk kelompok-kelompok yang paling disiplin. Laskar Masyumi dan Barisan Hizbullah menerima banyak pejuang baru dan ikut bergabung dalam kelompok-kelompok bersenjata Islam lainnya yang umumnya disebut dengan Barisan Sabilullah yang kebanyakan dipimpin oleh para kiai. Proklamasi kemerdekaan akan disebarluaskan melalui radio, tetapi Jepang menantang upaya penyiaran dan malah memerintahkan para penyiar meralat berita proklamasi sebagai kekeliruan. Para penyiar tidak mau memenuhi seruan Jepang. Pada tanggal 20 Agustus 1945, pemancar disegel dan para pegawai dilarang masuk. Mereka pun membuat pemancar baru di Menteng 31. Selain siaran radio, para wartawan juga menyebarluaskan berita proklamasi melalui media cetak seperti surat kabar, selembaran, dan jenis penerbitan lainnya. Selain telah menyumbang pesawat untuk kepentingan pejuang bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya, rakyat Aceh juga menyumbang kepada pemerintah Republik Indonesia berupa senjata, makanan, pakaian, dan lain-lain untuk membantu pejuang menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan di Sumatera Timur. Berikut ini adalah dukungan yang dilakukan Banda Aceh dan Surakarta dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. 1. Banda Aceh. Usai mendapat kabar tersebut, sejumlah upaya dilakukan demi memberitahukan masyarakat lain, salah satunya 3 pegawai kantor kepolisian Kutaraja mengibarkan bendera merah putih pada malam hari, bertujuan agar masyarakat mengetahui keesokan harinya. Pengibaran bendera ini sebagai pengibaran pertama kali yang dilakukan di Tanah Rencong. Aksi nekat tersebut dilakukan seorang pemuda bernama Tengku Nya Arif. Dia berkeliling Banda Aceh mengendarai mobil sambil mengibarkan bendera merah putih. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia akhirnya sebagai pendongkrak semangat rakyat Aceh. Semangat kebangkitan melawan penjajahan semakin tersebar luas di Aceh. Tengku Daud Berue menyuruh lewat seluruh ulama agar rakyat Aceh mendukung Bung Karno dan Bung Hatta. Semangat rakyat Aceh dikobarkan Daud hingga puncaknya. Selain telah menyumbang pesawat udara untuk kepentingan perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya, rakyat Aceh juga menyumbang kepada pemerintah Republik Indonesia berupa senjata, makanan, pakaian, dan lain-lain untuk membantu perjuangan kemerdekaan. 2. Surakarta. Surakarta menyatakan dukungan kepada Republik Indonesia. Euforia revolusi melanda Indonesia, khususnya kaum muda yang merespon kegairahan dan tantangan kemerdekaan. Para komando pasukan Jepang di daerah-daerah meninggalkan perkotaan dan menarik mundur pasukan ke daerah pinggiran guna menghindari konfrontasi. Banyak yang memperbolehkan pemuda-pemuda Indonesia memperoleh senjata. Akhir September 1945, instalasi-instalasi penting di Yogyakarta, Surakarta, Malang, dan Bandung sudah direbut para pemuda Indonesia. Terlihat sangat terrevolusi di kesastraan dan kesenian. Aktivitas kelompok kesastraan bernama Angkatan 45 mengalami puncak di zaman revolusi. Lukisan modern juga mulai berkembang di era revolusi. Banyak pemuda bergabung dengan badan-badan perjuangan.